Hai guys. Pernah lihat makanan bulung mirip sushi tapi isinya lebih beragam? Nih, namanya kimbap. Makanan khas Korea Selatan. Kimbap biasanya dimakan sebagai bekal atau street food karena praktis dan gampang dibawa. Di Korea, kimbap itu bagian dari budaya makanan cepat saji, simple, dan cocok dibawa untuk anak sekolah maupun pekerja. Bedanya sama sushi, kalau kimbap itu pakai minyak wijen, sedangkan kalau sushi lebih ke cuka, jadi rasanya lebih gurih. Isinya juga lebih variatif, dari sayur sampai daging. Makanya kimbap jadi populer dan cocok buat gaya hidup sekarang. Nah, kimbap juga punya sejarah yang cukup menarik loh. Makanan ini berkembang di Korea, tapi ada pengaruhnya dari Jepang, khususnya dari sushi yang masuk saat Isak menjajah Jepang. Awalnya, kimbap itu sederhana, cuma nasi dan rumput laut. Tapi sekarang berkembang jadi street food dengan isian yang makin beragam. Di Korea, kimbap bisa ditemukan di mana-mana, dari pinggiran jalan sampai minimarket. Di Indonesia, kimbap mulai populer karena tren K-pop dan drama Korea. Sekarang banyak dijual di resto, bahkan dalam bentuk frozen food. Selanjutnya ada bahan dan komposisi. Kimbap terdiri dari beberapa bahan utama, yaitu ada nasi putih, rumput laut, dan isian seperti telur, wortel, timun, dan juga daging. Yang bikin beda dari sushi, kimbap menggunakan minyak wijen, bukan cuka, jadi rasanya lebih gurih dan lebih ringan di lidah. Ini yang bikin kimbap cocok untuk banyak orang Indonesia. Sekarang juga ada variasi modern seperti cheese kimbap, tuna kimbap, dan juga spicy kimbap. Jadi pilihannya lebih luas dan bisa disesuaikan dengan selera. Halo semuanya, jadi di video ini aku pengen membuat kimbap simple nih. Pertama, aku mulai dari wortel dulu. Ini wortelnya udah siap ya, jadi tinggal ditumis aja bentar. Lanjut kita ke telur ya. Di sini telurnya aku dadar seperti biasa aja. Maaf ya teman-teman, di sini telurnya agak berantakan karena pennya lengket. Tapi masih bisa dipakai kok, jadi nggak apa-apa ya. Selanjutnya kita goreng untuk isian kimbapnya ya. Aku pakai nugget sama fish roll. Isiannya kita goreng sampai matang ya. Selanjutnya ada wortel, nugget, telur, timun, nasi, dan juga nori. Lanjut kita letakkan nasi di atas nori dan kita ratakan. Ratakan nasi sampai ke seluruh bagian nori, tapi sisahkan bagian atasnya agar mudah digulung. Wortel yang sudah ditumis kita letakkan di atas nasi dan disusun secara memanjang. Lalu disusul dengan timun, nugget, telur untuk isiannya. Nah, kalau sudah tinggal digulung pelan-pelan sambil dipadetin, biar nanti pas dipotong nggak berantakan. Oh ya, untuk penggulungannya aku menggunakan bambu met ya, agar memudahkan penggulungannya. Lanjut kita ke sesi pemotongan. Untuk pemotongannya kita harus menggunakan pisau yang benar-benar tajam ya, agar tidak terjadinya kerusakan pada kimbap. Dipotongnya sesuai dengan ukuran yang kalian mau ya. Tara, kimbapnya sudah jadi. Bye bye. Let's try! Dari segi rasa, kimbap punya kombinasi yang seimbang. Gurih dari nasi dan minyak wijen, segar dari sayur, dan tekstur dari daging. Setiap gigitan terasa ringan, tapi tetap mengenyangkan. Presentasinya juga menarik, karena bentuknya rapi dan berwarna. Kalau soal worth it atau enggak, kimbap ini layak dicoba, terutama untuk cari makanan praktis dan berbeda. Untuk penilaian dari saya sendiri kasih skor 8,5 dari 10. Enak, tapi tetap tergantung kualitas dan bahan dan cara membuatnya. Nah, kimbap sekarang gampang ditemukan. Bisa dibeli di resto Korea, street food, atau frozen food marketplace. Range harga di Indonesia sekitar 15.000 sampai 50.000. Kenapa kimbap laku? Karena simple, praktis, dan ikut tren Korea. Anak muda tertarik karena bentuknya menarik dan mudah dimakan. Kalau dibandingkan makanan lokal seperti lontong atau nasi gulung, konsepnya sebenarnya mirip. Tapi kimbap punya nilai tren dan branding yang lebih kuat. Makanya lebih cepat jual di pasar.